Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan melalui renungan Light of Revival. Firman Tuhan bagi kita terambil dalam Injil Matius pasal 20 ayat 32 dan 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Jangan menyerah untuk berharap pada Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan kita ini mengisahkan tentang dua orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ada dua hal penting yang kita bisa belajar dari kisah dua orang buta ini. Yang pertama, kita bisa belajar adalah kedua orang buta ini menyapa Yesus dengan sebutan Anak Daud. Di dalam ayat yang ke-30 itu dikatakan, ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Di sini terlihat bahwa kedua orang buta ini mereka mengenal Yesus sebagai Mesias. Mereka mengenal pribadi Yesus dengan baik. Itulah sebabnya mereka berseru kepada Yesus. Mereka datang kepada Yesus dan meminta pertolongan kepada Yesus. Mereka buta, tetapi pengenalan mereka tentang Yesus itu benar. Dan karena itu mereka tahu bahwa ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus akan memberikan jawaban bagi mereka. Yang kedua yang kita bisa belajar dari bagian firman Tuhan ini adalah ada tantangan ketika kedua orang ini datang kepada Yesus. Di ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Orang banyak yang ada di situ dan melihat hal itu, justru mereka menghalangi kedua orang buta ini untuk datang kepada Yesus. Mereka menyuruh supaya kedua orang buta ini diam dan tidak lagi memanggil nama Yesus. Namun apa yang terjadi? Justru kedua orang ini lebih keras lagi memanggil nama Yesus, berseru kepada Yesus, "Kasihanilah mereka." Dan pada akhirnya Tuhan lalu menjawab doa mereka. Ketika mereka tidak menyerah untuk datang kepada Yesus, ketika mereka tidak menyerah sekalipun ada banyak tantangan di mana banyak orang menghalangi mereka datang kepada Yesus, karena mereka tidak menyerah, itulah sebabnya mereka mendapatkan jawaban yang terbaik dari Yesus. Yesus menyembuhkan mereka berdua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita bisa belajar dari kisah orang buta ini? Yang kita bisa belajar adalah betapa pentingnya pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus. Berapa banyak dari kita tidak buta secara fisik, tapi berapa banyak dari kita yang malas untuk belajar tentang Tuhan Yesus, belajar mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi sebagai orang percaya untuk belajar tentang Tuhan Yesus, belajar tentang kebenaran, belajar tentang karya-karya Kristus yang besar di dalam menyelamatkan orang-orang berdosa. Kita juga belajar dari kisah orang buta ini adalah jangan berhenti berharap kepada Yesus. Ketika kita datang kepada Yesus, ketika kita meminta kepada Yesus, mungkin jawaban Yesus bukan seperti apa yang kita minta, tetapi itu tidak boleh membuat kita menyerah di dalam berharap dan meminta kepadanya. Ketika kita tekun, ketika kita setia meminta, maka Tuhan sesuai dengan kehendak dan kedaulatannya, Dia akan memberikan jawaban dalam kehidupan kita seturut dengan kehendak dan rencananya bagi hidup kita. Dan kita juga bisa belajar dari kisah ini bahwa kita jangan menjadi penghalang untuk orang lain datang kepada Yesus. Jika itu kita lakukan, maka kita juga sama seperti orang banyak yang menghalangi kedua orang buta ini untuk datang kepada Yesus. Mari sebagai orang-orang percaya, kita bukan menjadi penghalang orang datang kepada Yesus, tetapi kita menjadi perantara di mana melalui kita orang lain mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau dengan sukacita membawa orang lain kepada Yesus, mengenal Yesus secara benar. Mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan ini, dan biarlah firman ini memberkati kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa.
berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami di dalam hidup ini sebagai orang-orang percaya, supaya kami tetap mengandalkan Engkau, supaya kami tidak berhenti berharap kepadamu, supaya kami bukan menjadi penghalang orang lain datang kepadamu. Dan di atas semua itu, ajar kami menjadi pribadi yang rindu untuk belajar dan mengenal Yesus secara benar. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, saya terus mengajak kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.